Salam, selamat pagi Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa walaupun lewat persekutuan online. Kita percaya Oma Opa akan mengalami kasih, kuasa dan kebenaran Tuhan. Kita percaya Oma dan Opa dalam keadaan yang baik melewati berbagai rintangan dan tantangan. Karena Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kita semua. Oma dan Opa, sebelum persekutuan ini dimulai, mari kita menaikkan lagu Mars Usia Indah GKI Gading Serpong. Oma dan Opa, kita bertemu kembali dalam lilin sukacita. Selalu ada sukacita yang menaungi kita semua. Saya akan membacakan kitab Mazmur 89 ayat 2-5. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Oma Opa, mari kita menaikkan pujian dari PKJ 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan
Oma Opa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan yang penuh dengan kasih setia dan rahmat, kami mengucap syukur oleh karena perlindungan-Mu kami ada sampai saat ini. Kalaupun ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi pada kami percaya ada maksud-Mu yang baik bagi kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Andreas Loanka. Berbicaralah ya Tuhan, urapi setiap kami, agar kami semakin mengenal-Mu dan semakin mengerti akan kehendak-Mu. Tuhan, jadikan Oma Opa menjadi teladan yang membawa sukacita dan damai sejahtera bagi anak, cucu, mantu, dimanapun Oma Opa berada. Ampunilah salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Oma Opa, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah tak pernah ditinggalkan. Diambil dari Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan 26 dan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Andreas Loanka. Sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian dari PKJ 244, Sejenak Aku Menoleh. Shalom, Opa Oma, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersekutu bersama, kendati pun via online. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersekutu bersama via online ini. Kami bersyukur kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Kami boleh berdoa bersama dan kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini Tuhan, sebelum kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Biar Roh Kudus yang memberikan penerangan bagi kami. Dan biar Roh Kudus juga yang mengurapi, menguruskan dan memakai hamba-Mu untuk menjadi seorang berkat bagi kami semua. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita melihat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Saya akan bacakan untuk kita semua.
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap-tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Hingga sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara, kita sedang memasuki masa-masa yang sulit. Pandemi COVID-19 ini masih terus ada. Kita tidak tahu sampai kapan ini berakhir. Pandemi ini membawa pengaruh dalam banyak hal, baik dari kesehatan dan juga secara ekonomi. Banyak orang yang bekerja dan berusaha menghadapi banyak kemunduran. Bahkan ada yang mendapatkan PHK, ada yang usahanya terpaksa tutup. Orang menghadapi kesulitan secara ekonomi yang juga mempengaruhi kehidupan keluarga. Demikian juga keadaan sosial sangat terganggu oleh karena pandemi ini. Biarlah Tuhan tolong kita, kendati pun dalam masa-masa ini adalah masa yang sulit, tetapi kita terus dapat beriman kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Kita tahu dalam setiap keadaan, baik dalam masa senang ataupun susah, semuanya berjalan dengan baik atau kurang baik, lancar atau tidak lancar, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini kita membahas tema tak pernah ditinggalkan. Pemazmur yaitu Daud dengan penuh iman berkata bahwa dia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dengan tema tak pernah ditinggalkan Tuhan ini, kita belajar beberapa hal berkenaan dengan hal ini. Mazmur 37 ayat 23 sampai 26 setidaknya mengajarkan kita 3 hal bahwa orang percaya tidak pernah ditinggalkan. Yang pertama, Tuhan menetapkan langkah hidup orang-orang percaya. Dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara, apa yang dimaksud hidup berkenan kepadanya? Yaitu orang yang percaya kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan adalah orang yang percaya kepadanya. Sebab kalau kita mengandalkan kebaikan kita, kesalahan kita, kebajikan kita untuk berkenan kepada Tuhan, nggak ada seorang pun yang sanggup. Karena Alkitab mengatakan kita semua adalah orang yang berdosa. Tetapi kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Allah yang mengasihi kita. Dia telah mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia mencari dan menyelamatkan kita. Bahkan dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa, membenarkan kita, memperdamaikan kita dengan Allah sehingga kita dijadikan anak-anak Allah dan dibenarkan, diberi hidup kekal dan hidup baru. Kita berkenan kepada Allah karena Allah telah mengaruniakan kasih karunia dalam Kristus Yesus yang kita terima dengan percaya. Berkenan kepada Allah, kita awali dengan percaya kepadanya. Dan berkenan kepada Allah juga berarti kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat yang ketiga dikatakan kepada kita bahwa orang yang berkenan kepadanya adalah orang yang percaya. Namun di dalam ayat kita 5 dikatakan kita juga harus berserah kepada Tuhan. Dikatakan di sana, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Jadi kita mau berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, sudahkah engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan? Siapa yang berkuasa dalam hidupmu? Siapa yang bertahta di dalam hatimu? Seringkali yang bertahta dalam hati kita adalah diri kita, ego kita, kesombongan kita, keegosan kita. Tetapi biarlah Tuhan tolong. Ketika kita mau hidup berkenan kepadanya, kita mau turun tahta. Kita mau Tuhan yang bertahta di dalam hati kita, bukan diri kita. Tuhan yang menguasai hidup kita, bukan diri kita. Kita mau berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk Tuhan pimpin, Tuhan kendalikan. Dan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang berkenan kepada Tuhan adalah pada saat kita berdiam diri di hadapan Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 dinyatakan kepada kita agar kita senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Di dalam ayat 7 dikatakan kepada kita,
Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Biarlah Tuhan tolong kita agar kita senantiasa dapat menantikan Tuhan. Artinya kita mau berdiam diri di hadapannya, kita mau berdoa kepadanya, kita mau mendengarkan suaranya, dan senantiasa memiliki kerinduan untuk terus bersekutu dengan Dia. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Cara Tuhan menetapkan langkah hidup orang yang berkenan kepadanya sangat indah sekali. Saudara, caranya adalah karena Dia punya rencana yang indah bagi kita. Dia memiliki rencana yang indah bagi opa, oma, dan kita semua. Tuhan mengatakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, "Aku tahu rancanganku terhadap engkau, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang membawa kepadamu hari depan yang penuh harapan." Tuhan tahu rancangan apa yang Dia buat bagi kita. Kendati pun kita seringkali tidak mengerti kenapa hal yang kita lalui bisa terjadi. Kadang-kadang kita tidak mengerti rancangan Tuhan atas hidup kita. Memang saudara, setinggi langit dari atas bumi, demikianlah jalan Tuhan daripada jalan kita, rancangan Tuhan dari rancangan kita. Kita kadang tidak mengerti, tetapi kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Rancangan yang membawa damai sejahtera. Dan yang kedua, kita tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita dalam setiap langkah kita. Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang hidup berkenan kepadanya. Dan Tuhan yang menyertai kita dalam setiap langkah. Alkitab mengatakan bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi, yang hidup sesuai dengan panggilannya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kita. Kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah hidup kita sebagai orang yang percaya, yang hidup berkenan kepadanya. Dan yang kedua, saudara, Tuhan melindungi orang-orang percaya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak pernah ditinggalkan karena Tuhan melindungi orang-orang percaya. Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, di dalam perjalanan hidup kita bisa jatuh. Tetapi apabila kita jatuh, kita tidak sampai tergeletak sebab Tuhan yang menopang tangan kita. Orang benar mungkin saja bisa jatuh ke dalam kesalahan, bahkan dosa. Tetapi anugerah Tuhan akan memulihkannya melalui pertobatan. Contohnya Daud. Daud pernah berbuat salah. Dia pernah jatuh dalam dosa. Tetapi ketika Nabi Nathan datang menegur dia, apa yang dia lakukan? Dia menyadari dosanya. Dia menyesali dosanya. Dia mohon ampun atas dosanya. Dan dia mau bertobat dan meninggalkan dosanya. Mazmur 51 merupakan satu Mazmur yang tulis Daud setelah dia menerima teguran dari Nathan. Dengan penuh penyesalan dia mengaku dosa. Dengan ketulusan, dengan kesungguhan, dengan segala kenan hati. Dengan hati yang sungguh-sungguh mau berubah. Dan kita tahu Mazmur 51 ini telah berkati banyak orang. Biarlah Tuhan tolong kita. Kita bisa jatuh. Tetapi di mana kita jatuh, di sanalah hendak kita mengaku dosa dan bertobat. Dalam 1 Yohanes pasal pertama ayat 8 dan 9 katakan, kalau kita mengatakan kita tidak berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Tetapi kalau kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil. Dia mau mengampuni kita daripada segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kesalahan kita. Kita bisa jatuh. Tetapi Alkitab mengatakan apabila kita jatuh, kita tidak sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopang kita. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopangnya. Tangan Tuhan menopangnya. Tangan Tuhan yang menopang tangan opa, oma, bapak, ibu, dan kita semua. Menopang artinya menyangga. Dan menopang juga mempunyai pengertian membantu, menolong. Ketika pohon akan tumbang, biasanya pemiliknya akan menopang dengan kayu atau dengan bambu agar dia tidak akhirnya tumbang dan menjadi mati. Saudara, demikian juga kita. Tuhan mau menopang kita agar kita tidak jatuh. Kalaupun kita jatuh agar kita tidak sampai tergeletak. Tuhan mau menopang kita, Dia mau menolong kita, Dia mau menyokong kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan.
Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih kemurahan Tuhan. Tuhan melindungi Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan melindungi kita semua. Dan hal yang ketiga, Tuhan memberkati orang-orang percaya dan keturunannya. Pemazmur mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang-orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Pemazmur yaitu Daud berbicara mulai pengalamannya. Pada saat pemazmur berbicara hal ini, dia sudah tua. Pengalaman hidupnya sudah banyak. Dan dia sendiri mengalami dan menyaksikan bagaimana Tuhan menolong orang-orang percaya. Bagaimana Tuhan memberkati orang-orang percaya dan juga anak cucunya. Bagaimana pengalaman opa, oma, bapak, ibu, dan saudara semua. Tuhan menopang, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Sehingga kita dalam kehidupan kita serba berkecukupan. Ada seorang teman mengatakan kepada saya, hidup saya pas-pasan. Pada saat mendengar itu, orang pikir hidupnya pas-pasan dalam pengertian serba kekurangan. Ternyata dia punya pas-pasan beda. Dia mengatakan hidup saya pas-pasan. Pas saya mau ada. Pas saya mau beli makanan ada. Pas saya mau beli motor ada. Pada saat saya mau beli mobil ada. Pada saat saya mau beli rumah ada. Jadi hidupnya pas. Pas butuh, pas ada. Saudara, kenapa? Karena Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhannya. Puji Tuhan. Di dalam kehidupan kita, kita tahu Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Mungkin kita tidak hidup dalam kelebihan, kelimpahan yang luar biasa, tidak. Tetapi setiap yang kita butuhkan, Tuhan berikan. Biarlah kita dapat merasa bersyukur dan merasa puas atas segala kasih karunia Tuhan. Biarlah kita dapat menghayati doa yang kita panjatkan setiap kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Perhatikan kalimat, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apakah Bapak Ibu cukup makan? Apakah opa oma cukup makan? Kita bersyukur Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Baik makanan, pakaian ataupun tidak tempat tinggal. Kenapa kita harus khawatir? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara, yang memberkati kita. Lihatlah burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, tetapi Tuhan berikan makan. Lihatlah bunga bakung di padang yang tidak membuat pakaian, tetapi Tuhan memakai dia, mendandani dia. Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak pernah memakai pakaian yang lebih indah daripada bunga-bunga itu. Kita bersyukur Tuhan begitu menyayangi burung di udara, bunga bakung di padang. Terlebih lagi opa, oma, bapak, ibu, dan saya yang Tuhan sudah kasihi, yang oleh karena kasihnya dia telah mengurniakan anak tunggalnya untuk menebus dan menyelamatkan kita. Tuhan peduli kita, memperhatikan kita, bahkan Tuhan memelihara kita sebagai miji matanya. Kita patut bersyukur untuk kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir. Dan Tuhan mengatakan tiap-tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Kita diingatkan, kalau Tuhan sudah memberkati, hendaklah kita juga dapat menjadi berkat. Tuhan memberkati kita agar kita memberkati orang lain. Tuhan memberkati kita agar anak cucu kita juga diberkati, akan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Di sana dikatakan tiap hari orang yang percaya itu berbelas kasihan dan memberi pinjaman. Artinya dia cukup, sehingga dia bisa menolong orang lain. Anak cucunya juga bisa menjadi berkat. Contohnya Abraham. Tuhan berkati dia sehingga dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati Abraham dan anak cucunya sehingga Abraham dan anak cucunya dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan juga memberkati opa, oma, bapak, ibu sekalian agar kita juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan kepada kita suatu kebenaran yang begitu penting. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat.
Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih kemurahan Tuhan yang begitu besar. Biarlah Tuhan tolong dan berkati setiap kita. Kita diingatkan bahwa kita tidak pernah ditinggalkan. Tuhan ajarkan kita bahwa kita, opa, oma, bapak, ibu, saya tidak pernah ditinggalkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kita. Tuhan melindungi kita dan Tuhan memberkati kita dan anak cucu kita. Biarlah kita kembali diingatkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidup yang berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang-orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap-tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita ambil waktu, kita bersatu teduh sejenak. Amin. Dan Bapak Ibu, Opa Oma, ayat yang menjadi hafalan kita pada hari ini terambil dari ayat yang ke-25. Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat 25 yang berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Sekali lagi, Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Oma Opa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian dari KJ 405. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami datang dengan ucapan syukur untuk segala kasih pemeliharaan Tuhan kepada setiap kami. Kami bersyukur untuk nafas hidup dan kesehatan yang Tuhan beri. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan dan kesempatan Tuhan beri, kami boleh berbakti bersama.
Dalam kesempatan ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami, biarlah Engkau tetap memimpin dan memberkati. Kami berdoa khususnya untuk saudara-saudara yang saat ini sedang dalam berulang tahun. Kami khususnya berdoa untuk Ibu Leli Chandra. Kami mohon biarlah Engkau yang menolong memberkati, agar dalam ulang tahunnya tetap diberikan sukacita, damai sejahtera oleh Tuhan, dan terus bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan dalam Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga almarhum Ibu Liu Nyamjin, Mama dan Mama mertua dari Pak Kolonel Ibu Tanti yang meninggal pada tanggal 19 Februari yang lalu. Kami mohon biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Biarlah ada kasih setia Tuhan terus menyertai. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Dirman Sucipto, adik ipar dari Ibu Nurjani Yusuf. Kami mohon kepada Tuhan biarlah Engkau yang tetap menolong, Engkau yang menguatkan. Beliau sedang sakit dan dalam pengobatan pasca operasi sinar gamma untuk kanker yang ada di otaknya. Biarlah Engkau tolong agar dengan pertolongan Tuhan kondisinya semakin baik dan ia dipulihkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Tan Sun Li. Biarlah Tuhan tolong agar Ibu Tan Sun Li yang akan menjalani operasi, Tuhan juga yang menolong agar semua dapat berjalan dengan baik. Kau persiapkan Ibu Tan Sun Li secara fisik, mental, dan spiritual. Kami berdoa biarlah Engkau yang memberkati dan memberi kesembuhan. Kami berdoa untuk semua pengurus dan jemaat Usinda, biarlah Engkau yang memberkati, memberikan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami Indonesia, Tuhan berhikmat bijaksana dalam memimpin negeri ini khususnya dalam masa pandemi. Biarlah Tuhan berkati agar tetap dapat dipelihara stabilitas, keamanan sosial, politik, ekonomi negara kami. Dan juga Tuhan tolong agar dengan pimpinan yang baik pandemi dapat segera berlalu. Kami berdoa juga untuk vaksinasi yang sedang disiapkan dan yang sudah berjalan, Tuhan berkati agar dapat berlangsung dengan baik. Semakin banyak orang dapat divaksin dan semakin imun terhadap pandemi yang ada. Terima kasih Bapa, kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa juga untuk Komisi Usia Indah ini, Tuhan terus berkati. Kendatipun pada saat ini kami hanya bisa beribadah, bersekutu secara online, tetapi kami tetap diikat dalam kasih Tuhan. Kami terus bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan dalam Tuhan. Berkati setiap anggota, berkati pengurus, berkati kami semua Tuhan untuk hidup memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oma Opa, kita akan akhiri persekutuan online kita dengan menaikkan pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Yang hidupnya bergerak
kita doa penutup dan menerima berkat darinya. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memimpin persekutuan kami pada hari ini. Biarlah kasih setia Tuhan terus mengiring kami, dan kami terus semakin setia ikut Tuhan, karena kami tahu tangan-Mu terus menopang kami. Berkatilah setiap kami ya Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Cinta kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam Kristus Yesus, persekutuan penghiburan dan kekuatan Roh Kudus menyertai engkau kini dan selama-lamanya. Amin. Oma Opa, persekutuan kita sudah selesai. Kita tidak tahu COVID ini akan berakhir kapan. Tetapi ingat, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sampai bertemu lagi di Lilin Sukacita selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Oma Opa dan Bapak Ibu semuanya. Oma Opa dan Bapak Ibu, sudah hampir 1 tahun ini kita tidak bisa bertemu secara langsung. Kita tidak bisa bertegur sapa, kita tidak bisa berbagi cerita satu dengan yang lainnya. Tentu kita semua rindu untuk dapat bertegur sapa bersama-sama. Oma Opa dan Bapak Ibu, ada pengumuman bagi kita bersama. Persekutuan Lilin Sukacita di minggu depan, Rabu tanggal 3 Maret, akan kita laksanakan melalui Zoom. Oma Opa dan Bapak Ibu semuanya dapat bergabung bersama di dalam Zoom Persekutuan Lilin Sukacita Komisi Usia Indah GKI Gading Serpong. Di dalam persekutuan kita melalui Zoom, kita bersama-sama akan memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, saling bertegur sapa satu dengan yang lain, dan juga saling berbagi cerita satu dengan yang lainnya. Bagi Oma Opa dan Bapak Ibu semuanya, mari bersama-sama di hari Rabu mendatang kita bergabung di dalam Zoom Persekutuan Lilin Sukacita Komisi Usia Indah GKI Gading Serpong. Untuk link nanti akan diberikan oleh pengurus Komisi Usia Indah GKI Gading Serpong. Jangan lupa ya Oma Opa dan Bapak Ibu semuanya, kita gabung bersama di dalam Zoom Lilin Sukacita Komisi Usia Indah hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 pukul 10 pagi. Sampai berjumpa.